Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Pelajaran minggu yang lalu sudah sampai bagaimana cara membuat aplikasi untuk laporan laba rugi. Kemudian laporan keuangan lainnya yaitu laporan perubahan ekuitas modal. Jadi kalau kita bicara mengenai ekuitas, mungkin istilah atau perkiraan-perkiraan antara bentuk perusahaan yang satu dengan yang lainnya itu akan berbeda-beda. Jadi perusahaan itu bentuknya ya, jadi bukan bidangnya, jadi badan hukumnya itu ada yang namanya perusahaan perseorangan, ada yang namanya firma, ada yang namanya persekutuan komanditer atau CV, ada yang namanya perseroan terbatas atau PT, ada yang namanya koperasi, itu jadi bentuk badan usaha. Nah, kalau perusahaan perseorangan, kemudian firma, persekutuan komanditer, ya, itu istilahnya adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Jadi kalau perusahaan perseorangan itu modalnya, sumber modalnya itu dari satu orang. Tapi kalau firma sumber modalnya lebih dari satu orang, mungkin 2 orang, mungkin 3 orang, mungkin 4 orang ya. Kemudian persekutuan komanditer juga sama seperti firma, hanya bedanya ya, anggotanya atau pemiliknya itu terbagi menjadi 2. Ada anggota yang aktif, yaitu yang namanya sekutu komplementer. Ada anggota yang pasif, ya, anggota pasif atau sekutu komanditer. Jadi komanditer itu asal kata dari komando perintah, jadi hanya memberikan perintah saja, tidak ikut bekerja. Jadi kalau aktif di samping menyetorkan modal ikut bekerja, tapi kalau komanditer atau pasif hanya mempercayakan modalnya saja kepada sekutu aktif untuk mengelola perusahaannya. Tapi berbeda dengan perseroan terbatas, jadi itu modalnya tak terbatas ya, banyak sekali ya jumlahnya. Nah, modal PT itu tidak seperti perusahaan perseorangan, firma maupun persekutuan komanditer. Jadi modal PT itu terdiri dari modal saham, ada nanti istilah laba ditahan, ada agio modal saham, ada disagio modal saham. Jadi mungkin di kelas 12 akan kalian pelajari secara detail untuk modal perseroan terbatas tersebut. Nah, beda dengan koperasi. Koperasi itu modalnya terdiri dari simpanan pokok, ya, kemudian simpanan wajib, kemudian modal donasi atau modal sumbangan. Dan donasi sumbangan itu sumbernya berasal dari pihak lain atau pihak luar ya, yang berbakti terhadap koperasi. Dia menyerahkan kekayaannya untuk disumbangkan kepada koperasi tersebut. Ya, jadi modal koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal donasi. Bagaimana dengan simpanan sukarela? Simpanan sukarela itu di dalam koperasi akan dicatat sebagai utang. Ya, karena kalau simpanan sukarela, simpanan tersebut sewaktu-waktu anggota membutuhkan uang bisa diambil. Berbeda dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, baru boleh diambil ketika anggota koperasi itu keluar dari koperasinya.
Ya, itu sekilas dari laporan perubahan modal. Sehingga nanti antara laporan perubahan modal kalau persorangan, firma, perusahaan komanditer itu relatif sama caranya. Tapi kalau di PT perseroan terbatas istilahnya bukan laporan perubahan ekuitas, bukan laporan perubahan modal, tapi laporan laba ditahan atau laporan laba tidak dibagi. Jadi kalau dalam PT, ketika perusahaan laba atau rugi itu tidak akan mempengaruhi modal sahamnya, ya tidak akan mempengaruhi modal sahamnya. Beda dengan perusahaan persorangan, firma maupun perusahaan komanditer. Ketika perusahaan laba atau rugi itu akan mempengaruhi modalnya. Beda lagi nanti dengan koperasi ya. Di koperasi juga ketika koperasi itu, jadi kalau operasi itu istilahnya bukan laba rugi tapi SHU, sisa hasil usaha. Karena memang koperasi itu bukan yang tujuannya bukan mencari keuntungan ya, beda dengan perusahaan. Kalau koperasi tujuannya adalah untuk mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi istilahnya bukan laba rugi tapi sisa hasil usaha. Nah, baik, sekarang bagaimana cara membuat aplikasinya? Pertama, modal 1 Desember 2020 atau yang biasa di modal awal. Nah, awalnya ini selalu dikurung karena memang awal ini merupakan keterangan ya. Jadi tidak ada perkiraan modal awal, tidak ada perkiraan modal akhir. Yang ada modal yang ada pada awal bulan atau mungkin awal tahun. Modal akhir, modal yang ada pada akhir tahun atau akhir bulan. Di pemahamannya seperti itu. Jadi kalau nanti kamu membuat satu keterangan awal atau akhirnya selalu kalian kurung karena ini berupa keterangan bukan nama akun. Jadi nggak ada nama akun modal awal, nggak ada nama akun modal akhir. Yang ada nama akun itu adalah modal. Kalau persorangan mungkin modal aman ya, ini lebih tepat mungkin diberi namanya aman. Ini modal aman. Nanti kalau di perusahaan persekutuan firma nanti karena tadi sudah Bapak jelaskan pemiliknya lebih dari satu orang, mungkin modal aman, modal amin ya, modal imun. Nah, seperti itu kalau anggotanya ada 3. Nah, pada prinsipnya untuk membuat aplikasi laporan perubahan modal itu sama dengan laporan laba rugi yang kemarin. Jadi nanti modal aman di sini di kolom paling kanan sama dengan if ya, terus nanti ini untuk menuliskan kode akunnya sama dengan, nah jadi sumber untuk membuat laporan perubahan ekuitas itu dari neraca lajur ya, dari worksheet, dari kertas kerja sesuai dengan fungsinya. Apa fungsi dari kertas kerja atau neraca lajur? Yaitu untuk mempermudah kita membuat laporan keuangan. Untuk mempermudah, jadi boleh-boleh saja sebuah perusahaan dalam siklus akuntansi itu tidak ada neraca lajurnya, tapi resikonya ketika kamu membuat laporan keuangan akan banyak mengalami kesulitan. Bahkan mungkin kalau perusahaannya besar hampir-hampir nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Jadi fungsi dari neraca lajur adalah untuk mempermudah kita dalam menyusun laporan keuangan. Nah, ini kamu klik neraca lajurnya ya, modal aman 30 potong ya, maka titik 2. Nah, ini kamu yang di neracanya ya, yang 14 juta untuk burung, bila tidak 0. Berapa tadi kode akun dari
modal adalah 3101, yaitu 3101. Terus laba. Nah, laba ini sebenarnya bisa diambil dari laporan laba rugi, bisa dari neraca lajur ya. Terserah. Jadi langsung nggak usah pakai if, jadi langsung sama dengan, kemudian kamu klik labanya, ini laba. Jadi kalau jumlah di kolom laba rugi jumlah kreditnya lebih besar berarti laba, kalau jumlah kreditnya lebih kecil berarti rugi. Nah, Prive itu 3102 ya, sama dengan modal, jadi sama dengan if ya, kamu klik ini kode akunnya, sama dengan kamu klik neraca lajurnya, kemudian klik Prive amannya, titik koma, terus ini klik ya, titik koma 0, tutup kurung, enter. Maaf nih, ini jangan di sini ya, ini di sini ya. Kamu kasih tanda rupiah ya, klik general, terus kamu pilih akunting. Di rupiahnya jangan manual ya. Kemudian nanti ini kamu kurangi, jadi ini pengaruhnya bisa menambah bisa berkurang. Jadi kalau misalnya di sini rugi, di sini Prive, berarti menambah. Kalau rugi, Prive menambah. Kalau laba, Prive mengurangi. Nah, jadi ini kurangi, jadi 5 ini dikurangi 3 ya. Terus ini boleh diberi keterangan ya, ini beri penambahan modal. Jadi kalau labanya lebih besar daripada Prive-nya, keterangannya di sini penambahan modal. Tapi kalau di sini rugi, labanya rugi ya, maka di sini keterangannya pengurangan modal. Atau kalau laba tapi Prive-nya lebih besar daripada labanya, jadi ini Prive-nya 7 juta, maka selisihnya di sini adalah keterangan ini pengurangan modal. Jadi bisa penambahan, bisa pengurangan. Nah, karena penambahan, jadi modal awal ditambah dengan penambahan modalnya, ketemu modal akhir. Terus diberi nanti disembunyikan ya. Kemarin kalau Bapak terserah ya, boleh kemarin Bapak ini caranya, jadi gak harus seperti Bapak kemarin. Jadi kalau kamu punya ide-ide sendiri ya silahkan aja. Kalau Bapak kemarin kan disamarkan ya, jadi ini, nah seperti itu ya. Atau bisa disembunyikan, caranya klik kanan terus hide ya, disembunyikan. Nanti bisa ditampilkan kembali, caranya di blok seperti ini ya. Sama lagi klik kanan, kalau tadi hide sekarang unhide. Ini harus bloknya harus sampai sana. Akan tampil lagi.
ini untuk laporan perubahan ekuitas ya. Untuk perusahaan persorangan. Jadi untuk perusahaan persorangan, firma maupun persetujuan komanditer itu sama. Tapi kalau nanti PT istilahnya bukan laporan perubahan ekuitas, tapi laporan laba ditahan atau laporan laba tidak dibagi. Nah, kalau di operasi nanti istilahnya bukan laporan perubahan ekuitas, tapi laporan cadangan koperasi. Laporan cadangan koperasi. Ya, mudah-mudahan sudah cukup jelas. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.